minimal di ukuran berat badan. Ada yang baru Pak Rito. Cowok itu kalau gemuk setia. Kenapa? Karena makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika UNES yang saya hormati, seluruh tamu undangan, BPJS, itulah alasan kenapa para suami harus memperhatikan skincare untuk istri. Kenapa? Karena kecantikan sampai hari ini belum ditanggung BPJS. Belum ya Pak ya? Baru kesehatan ya? Karena sekarang skincare itu merupakan kebutuhan pokok. Karena cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari skincare-nya. Kemarin saya tausiah dan doa di JCC bersama Presiden Jokowi, saya bilang, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Masih awal Pak, perempuan kita. Nanti di akhir kita bantai. Dari Akil, dari mana saja yang mungkin yang hadir yang saya hormati, serta seluruh pemirsa dan hadirin konser kebangsaan yang saya muliakan. Mohon izin, ada banyak tokoh agama di sini, ada biksu, ada pendeta, ada romo. Yang alhamdulillah saya terlahir dari awal memang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup berdampingan dengan banyak orang, terutama berbeda agama dengan saya. Maka hari ini saya sangat gembira ketika Abah Lutfi hadir memberikan perintah kepada saya. Awalnya adalah merupakan perintah langsung dari Abah Lutfi untuk menduplikasi, untuk mengamplifikasi bagaimana kemudian ajaran-ajaran kebangsaan Habib Lutfi bisa disampaikan lebih masif untuk negara yang kita cintai. Maka bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Andai saja Pak Rektor, cintaku sama Pak Rektor seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Makan pisang, minumnya susu. Hai UNES Semarang, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, 350 tahun bangsa ini dijajah. Ada dampak negatif yang kemudian saya lihat kepada psikologi anak bangsa. Salah satu dampak yang paling nyata itu adalah pribadi yang kurang optimis atau pesimis, atau mungkin kurang percaya diri. Kalau bahasanya anak mahasiswa hari ini, mungkin pribadi yang insecure, kurang percaya diri. Kenapa? Karena selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, tidak hanya dijajah secara fisik, tapi juga ideologi. Saya melihat secara psikologis, kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang percaya diri. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang Arab, mohon maaf, ini bukan rasis, tapi ini mencoba menganalisa. Kalau kita ketemu orang Arab, yang ada di benak anak bangsa ini Pak, terutama orang awam, dia akan mengatakan apa? Ini orang suci. Apalagi kalau orang Arab sudah pakai jubah, pakai ubel-ubel Pak, dia akan mengatakan ini suci, Arab. Bahkan lebih parah daripada itu apa? Setiap kata-kata Arab atau kalimat Arab itu bahkan dianggap sebagai ayat kitab suci. Saya masih ingat betul
pengajian kebangsaan di Sidoarjo, dihadiri lebih dari 70.000 orang di Kelurahan Desa Sidoarjo. Saya selesai pengajian, ada orang datang kepada saya bilang gini, Gus Miftah, saya boleh tanya, apa mas? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Kalau dari pertanyaannya jelas orang ini gagal paham. Yang menyebut hubbul waton minal iman itu hadis. Padahal itu kan makalah, bukan hadis. Karena yang tanya orang nggak paham, akhirnya mohon maaf saya jawab hadis riwayat Muslim. Dia tanya, kok bisa hadis riwayat Muslim? Saya jawab, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Pertanyaan ini saya yakin karena berangkat dari orang yang gagal paham. Lagi, satu ketika saya dicurhati sama salah satu jamaah pengajian saya dari kalangan artis. Dari yang bedanya saya dengan Pak Fatur Rahman itu beliau ngurusi mahasiswa, saya ngurusi artis. Jadi saya punya pengajian bulanan di Jakarta, isinya khusus artis. Ada artis idolanya Pak Fatur Rahman, Lun Cinta Luna. Yang tanya sama saya siapa waktu itu? Mbak Via Valen. Dia tanya begini, Mbak saya mau tanya, apakah benar din as-salam itu sholawat? Emangnya kenapa dong? Saya tanya. Saya kemarin konser, saya menyanyikan lagu din as-salam itu di demo sama orang. Via Valen nggak sopan menyanyikan lagu sholawat din as-salam di panggung dangdutan. Pertanyaan Via, benar nggak itu sholawat? Jawaban saya apa? Salah. Itu bukan sholawat. Qasidah Arab tapi bukan sholawat. Lah salahnya orang awam yang gagal paham tadi itu, mohon maaf, seolah-olah setiap yang qasidah Arab itu sholawat. Padahal sholawat itu tidak harus berbahasa Arab dan setiap qasidah Arab belum tentu sholawat. Din as-salam itu kan artinya apa? Din itu agama, as-salam itu damai. Artinya apa? Din as-salam itu lagu damai. Berarti boleh nggak dinyanyikan lagu di panggung dangdutan? Boleh. Ya sorry to say, jenengan nyanyi lagu itu di toilet pun boleh. Ibu-ibu daripada ngelamun yang enggak nyanyi itu juga boleh. Duduk di toilet sambil nyanyi. Illahadil. Psikologi anak bangsa kita, mohon maaf, saya tidak mengatakan mereka tidak pinter, mereka tidak pinter. Tetapi ini terbentuk gara-gara apa? Salah satunya adalah dampak penjajahan 350 tahun. Sehingga ketika melihat orang Arab seperti itu, wah ini suci, ini keren. Makanya mohon saya, Habib itu sosok yang mulia, sosok yang harus dihormati. Nah, Habib itu identik dengan Arab. Maka kemudian banyak orang yang mencoba menghabibkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa bangsa ini dengan orang Arab itu pandangannya seperti itu. Satu, kalau melihat orang Arab seolah-olah dianggap suci. Kalau ketemu dengan orang Cina, Pak, mohon maaf, secara psikologis orang kita mengatakan apa? Ini kaya. Padahal tidak semua orang kaya. Orang Cina itu kaya. Coba kalau kita ke Kalimantan, orang Cina biasa jualan gorengan, ngamen di pinggir jalan dan lain sebagainya. Tapi psikologis kita mengatakan ini kaya. Sehingga ya mohon maaf, orang-orang bank sipil juga nggak fair. Kalau ada orang Jawa masuk ke bank mau pinjam, persyaratannya begitu susah. Tapi begitu melihat kawan-kawan kita dari Cina tanpa babu tanda tangan. Kenapa? Orang banknya sendiri stigmanya adalah kalau Cina pasti kaya. Coba ibu yang biasa ngutang, ya kan? Yang biasa memasukkan sertifikatnya dan SK-nya ke bank. Kalau PNS gampang ya Pak Rektor, karena ada jaminan. Coba kalau masyarakat biasa. Kemudian yang ketiga, kalau ketemu dengan orang bule, mindset kita apa? Ini orang pintar. Padahal bule yang goblok juga banyak. Juga banyak. Tapi kalau kita melihat mereka, kenapa kita nggak percaya diri? Nggak percaya diri. Maka di sini kemudian dibutuhkan wawasan untuk membangun optimisme anak bangsa, bahwa bangsa ini bangsa yang besar,
menjajah bangsa ini dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Padahal setelah kita merdeka kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu. Yang kalau kita lihat secara teori, kemungkinan kita untuk bersatu itu susah dibandingkan dengan bangsa Arab, dibandingkan dengan bangsa Eropa. Coba kita lihat begini Bapak Ibu. Arab itu kan bangsanya cuma satu, namanya bangsa Arab. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa, namanya bahasa Arab. Tetapi mereka tidak bisa menjadi bangsa yang satu, tidak bisa menjadi negara yang satu. Bangsanya satu, dipersatukan dengan bahasa yang satu, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Makanya satu bangsa Arab itu berdiri di atas banyak negara, walaupun mereka punya kesamaan satu bahasa, namanya bahasa Arab. Kalau kemudian kita lihat Eropa, sama Pak kasusnya. Bangsanya namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa yang sama, namanya bahasa Inggris. Tetapi nyatanya mereka tidak bisa bersatu di atas satu negara. Artinya apa? Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Kita kemudian tarik dengan Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Sebaliknya. Kalau Arab bangsanya satu, kalau Eropa bangsanya satu, Indonesia bangsanya banyak. Tapi luar biasanya apa? Bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Coba kita lihat. Sebelum Ramadan, Pak Rektor, saya dipanggil sama Abah Lutfi. Waktu itu rame-ramenya tentang ibu kota Kalimantan, ibu kota Nusantara, ibu kota yang pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Yang sampai waktu itu ada yang menggunakan ujaran kebencian. Kenapa ibu kota dipindah ke tempat pembuangan jin, jin, setan, iblis? Masih ingat Bapak Ibu ya? Saya ditanya sama wartawan, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah? Ibu kota pindah ke Kalimantan. Saya jawab, gak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke Kalimantan. Pak Rektor tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat Pak, karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Coba kita kaji surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau Bapak Ibu yang Muslim, coba nanti Anda lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kalau dari susunan ayatnya jelas ini Makkiyah. Ayat yang turun di kota Mekah atau sebelum Nabi Hijrah. Karena kalau surat Madaniyah biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menggunakan kalimat inna, bukan ini. Apa bedanya inna sama ini? Inna itu kami, ini itu aku. Menciptakan manusia secara umum, Allah menggunakan kalimat inna. Sesungguhnya kamu. Kenapa? Karena lahirnya manusia melibatkan orang tuanya, sumbangsih dari bapak dan ibu. Tetapi ketika membuat Nabi Adam alaihissalam, Allah tidak menggunakan kalimat inna, tetapi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa? Karena penciptaan Adam langsung by himself, langsung dengan kekuasaan Allah sendiri. Demikian juga dengan Hawa. Yang disebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Adam Pak Rektor di surga dengan segala kenikmatannya dia merasa kesepian. Makanya mohon maaf, di surga yang menyenangkan saja kesepian. Makanya kok ada orang Quraisy jomblo dia merasa bahagia, jelas dia abnormal. Lawang Adam di surga apa-apa boleh saja kesepian. Masa kita di dunia kayak gini mengatakan Anda bahagia? Pasti ada abnormal. Maka sejomblo-jomblonya kalian saya doakan segera berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Santai saja Mbak. Akan datang satu saat kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Aku malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Makanya kan saya dapat julukan Master of Food, Pak. Saya itu 3 bulan yang lalu mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit dalam 3 kategori. Yang pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar aku di Lampung, saya jual salah satu belangkon saya yang saya pakai 5 tahun. Saya buat harga 90.000. Saya lelang, saya sumbangkan Ibu Eko laku berapa Pak? 900 juta. Jadi belangkon saya laku 900 juta.
Nah ini Blangkon saya model baru, ada Garuda merah, ada Garuda, ada merah putih. Kemudian yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam 22 tahun. Saya bilang sama Pak Rektor, tolong Anda jangan ikut. Karena kalau Anda ikut bahaya, mau berangkat nggak mau pulang. Saya istiqomah 22 tahun. Istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Yang ketiga saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 lebih truk itu bokong truknya dilukis gambar saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Itu ada gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik. Bokongmu adalah rezeki. Lah ternyata Bapak Ibu, gambar saya itu banyak di bokong truk itu karena banyaknya quote yang saya ciptakan. Contoh kayak gitu amalan-amalan kita seperti tahlilan, sholawatan dan lain sebagainya dibid'ah-bid'ahkan, diharam-haramkan. Saya buat quote. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Saya suka aja. Dulu dikit-dikit demo ke Jakarta, dikit-dikit di Monas, aksi bila ini demo, aksi bila ini demo, saya juga buat. Kalau cara saya tidak seperti itu. Aksi bila tauhid, tahlilan. Aksi bila Nabi, sholawat. Aksi bila negara, istighosah. Aksi bila Quran, semangat. Aksi bila ulama, manakibah. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila janda, ya lamaran. Uripin jenengan itu harus paham. Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Makanya saya kayak kemarin udah baca berita poll tracking, survei poll tracking dan kedua tiga hari ini ramai di media massa. Survei poll tracking public figure pendakwah yang paling disukai oleh masyarakat di Indonesia. Masa saya nomor 2? Ini dari mana? Kata. Jadi dari sekian nama itu, dari sekian responden saya mendapatkan 9,4%. Nah ternyata saya bingung, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Apakah karena saya ganteng atau apa saya? Ya kalau dengan Pak Rektor ya ganteng saya. Saya kemarin tanya Bu Rektor, katanya Pak Rektor itu sukanya mobil tua, mobil antik. Nah, saya bilang kalau cowok suka mobil tua itu pasti setia. Kenapa? Karena pada dasarnya yang tua itu dirawat bukan diganti. Ya. Apa rawuh? Apa sudah rawuh? Belum. Saya wangi. Karena kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Jangan terlalu angel. Coba kita slow dulu sebelum ayat Al-Hujurat tadi. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu pilih yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Tipe Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Tipe Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Keempat, tipe Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Unes Anda pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kejebak. Kata Bu Rektor, ras Mbak Ibrahim Fir'aun ya rapor. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami kata Allah menciptakan manusia. Jadi bedanya Bu ya, kalau menciptakan Adam Allah menggunakan kalimat ini, menciptakan manusia secara umum menggunakan inna karena melibatkan orang tua. Menciptakan Hawa ini karena Allah langsung menciptakan Hawa dari tulang rusuk pria. Ibu-ibu tahu perempuan diciptakan dari mana? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak injak-injak laki-laki.
Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Betul. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Kami itu ketemu. Kau penting aku. Minda dari bangsa. Nah, jenis yang diciptakan oleh Allah hanya dua, laki-laki dan perempuan. Makanya kenapa kemarin postingnya Mas Deddy Corbuzier soal LGBT rame, karena dianggap mengkampanyekan LGBT. Saya datang sebagai sahabat, saya nasihati, alhamdulillah di take down. Saya bilang sama Deddy, kamu take down. Kenapa? Ini sensitif. Saya bisa menerima perbedaan agama, saya bisa menerima perbedaan ormas, tetapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Makanya sempat ramai Bu, ketika Dorja Gamalama wasiat, saya pengen dimatikan, dikebumikan dalam keadaan laki-laki. Wartawan tanya sama saya, bagaimana Gus? Tidak bisa. Anas sudah menggunakan alam ma'asu. Manusia itu dihidupkan sebagaimana, dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorja laki-laki. Buktinya apa? Nama KTP-nya adalah Dedi Yuliardi Asad. Maka dia harus dimatikan atau dikebumikan dalam keadaan laki-laki. Emangnya beda Gus, laki-laki dan perempuan? Beda. Dari cara sholat saja beda, isim domirnya. Kalau laki-laki meninggal, hadal mayit, hadal. Kalau perempuan, hadi. Kain kafannya lebih tebal laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Kain kafan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Itulah Pak Ridwan. Perempuan itu sudah mati pun masih boros Pak. Lebih tebal. Mulai kita bantai. Gak usah baper Cin. Laki-laki gak ada perempuan nangis terus katanya. Sampai aja Bu. Itulah Pak, jangan pernah punya salah sama murid Pak. Perempuan itu karakternya kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Betul Bu. Dan perempuan itu ahli sejati. Maka sekali Anda punya salah sama istri seumur hidup, ingat terus. Bahaya. Makanya Pak Ridwan, kalau saya ketemu sama Abah Lufi, Leng, gak ragu meneh. Bah, kalau saya nikah lagi, Bah, saya pengen nyari istri Arab. Lah kenapa Leng? Jadi kalau istri Arab saya marah, selasa mendengarkan tartil Quran. Ada nggak jenis kelamin ketiga? Dalam fikih ada, namanya khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin, minimal dua kepribadian. Lah, dia menjadi cowok atau cewek menurut analisa medis. Contoh, Andi Mangana, anggota TNI. Nah, itu kan tahunya perempuan ya kan? Ketika dianalisa medis sama Pak Kasat, waktu itu Pak Andika dibawa, dianalisa ternyata dia perempuan, ternyata dia laki-laki. Ini khunsa. Nah, kalau banci itu mohon maaf itu bukan khunsa, tapi makhluk jadi-jadian. Kan saya bilang, Dorja harus laki-laki, karena cara mendoakannya kan beda Pak. Kalau laki-laki mati doanya apa Pak? Allahumma firlah. Perempuan Allahumma firlah. Jadi laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Wajahnya bersuku bawa bebail. Kemudian kami ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa dawuhnya Pak Lufi? Bagaimana kemudian ayat ini tidak cocok dengan Indonesia? Sangat cocok. Kalau kemudian ngomong suku dan bangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa, ada berapa suku yang kita miliki Bapak Ibu? Lebih dari 1.400 suku bangsa. Poin yang dibahas oleh Abah Lufi bukan itu. Lita'arofu. Untuk apa mereka diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Lita'arofu. Lah kita tinggal di satu negara yang tidak hanya ditakdir oleh Allah berbeda suku, berbeda bangsa, tetapi juga berbeda agama. Dalam konteks itu, yang Allah inginkan apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Nah, kemudian di sana kemudian terjadi diskusi panjang saya dengan Habib Lutfi. Apa yang dimaksud dengan lita'arofu? Dalam konteks kesukuan umpamanya, saya orang Jawa, walaupun saya lahir di Lampung,
Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya banyak Indo-Pakistan, bapak iblis ibunya setan. Karena santri saya itu banyak yang datang nggak tahu siapa bapak ibunya, mantan napi, anak nakal, pemabuk, yang dia tidak diterima keluarganya dan orang tuanya tidak pernah daftarkan ke pondok saya. Lah mereka datang karena mereka nyaman dengan saya, karena di pondok saya gratis. Padahal santri itu kalau makan mohon maaf Pak, gunung Merapi pindah ke piring. Saya orang Jawa, kemudian ketemu seumpamanya dengan tadi mbaknya, orang Lampung, pakaiannya minimal. Yang dimaksud ta'aruf itu apa? Pahami produk knowledge masing-masing suku yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Kamu tidak akan pernah menyakiti suku yang lain. Makanya ketika kemudian orang yang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan tempat buangan jin, setan, demit, iblis, orang Kalimantan menjadi marah. Kenapa? Karena merasa kehormatan daerah, kehormatan sukunya diosak-asak dengan kalimat-kalimat yang tidak bertanggung jawab. Saya nanti malam ngaji di Tegal. Bagaimana cara saya menghormati kearifan lokal orang Tegal? Saya banyak berceramah dengan menggunakan bahasa ngapak, the local wisdom. Kan Jawa sama ngapak bedanya cuma satu. Kalau Jawa ngapak, ngopo ngapak, sego segar. Yang lucu ada orang ngapak masuk ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapak tanya, "Ini siapa dia?" Orang Sundanya jawab, "Iya mah, kaina kurang." Di sini baru terjadi persoalan karena kurang persepsi Jawa. Nah, Sunda sama ngapak itu beda. Kalau orang Sunda mengatakan kurang itu orang, kalau orang ngapak kurang itu bukan. Maka orang ngapaknya ngomong, "Ini siapa dia?" "Iya mah, kaina kurang." Orang ngapaknya langsung teriak, "Inyong ra percaya, masa kaina kurang begini sekian?" Ini sama-sama Jawanya saja kita bisa salah persepsi. Kita nggak usah ngomong se-Indonesia deh. Coba kita lihat dari ujung Jawa Timur, kita punya kabupaten namanya Banyuwangi. Salah satu kearifan lokal di sana yang dihormati adalah hutan purwo. Mereka punya bahasa namanya mohon maaf, punya suku bangsa namanya Osing, bahasanya Osing. Ngomongnya sun. Nyebrang gigi ketemu Madura. Dengan segala karakteristiknya orang Madura. Mereka punya ikat namanya blangkon ala Madura. Tapi mereka mengatakan bukan blangkon tapi ikat. Mereka punya kearifan lokal, karapan sapi. Bahasanya seperti itu. Abu Durma dan lain sebagainya. Masyarakatnya suka jualan sate. Pemahaman itulah yang dimaksud sama Habib Lutfi ta'aruf. Oh, karakter orang Madura gini gitu. Walaupun menurut saya orang Madura itu lucu Pak, jualan sate. Sing sumu wongnya sing dilipasi sate. Nyebrang lagi ketemu Surabaya, sama-sama Jawa, bahasanya agak kasar dikit. Yang saya sering ngomong danjo. Mohon maaf, dan danjo itu bukan miso praktik saya. Kenapa? Saya pernah ngaji di Belanda, masuk ke museum. Jadi di sana itu ternyata yang namanya danjo itu tokoh Belanda namanya Danko, yang diabadikan oleh orang Belanda, dijadikan nama tank. Nah, tank yang dinamakan Danko ini, tanknya agak kecil yang bisa masuk ke kampung-kampung di Surabaya. Jadi kalau tank ini masuk ke kampung-kampung Surabaya, orang Surabaya bengok-bengok, danco. Nah, karena orang Surabaya ngomong Danko susah. Karena kan tulisannya D-A-C-O, kan danco. Nah, sama dengan di Palembang. Palembang itu kan bukan Palembang, tapi dari bahasa Failibang. Tapi orang kita ngomong Failibang susah menjadi Palembang. Ke barat lagi kita ketemu Jogja, Jawa Tengah, Solo, Ngayu, Jakarta, bahasanya halus-halus. Ini baru dari segi bahasa. Maka kemudian apa? Ketika kita tidak memahami ta'arufu, akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Atas nama penghinaan suku, atas nama penghinaan ras dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ngomong soal agama. Yang saya mengatakan apa? Indonesia ini rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Aturannya di mana? Kita sudah bisa melihat Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan kita. Saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing,
Tidak akan pernah menjadi masalah. Menjadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan mohon maaf tidur dan ngompol di kamarnya orang lain. Kapan-kapan Pak Rektor, coba Anda lihat kampung saya. Kampung saya itu 60% Katolik. Selatan saya itu pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Dan ya sudah, kita kembali ke kamarnya masing-masing. Saya Islam, jenengan Islam, ayo kembali ke kamar. Ada teman kita biksu Buddha, ayo kembali ke kamarnya masing-masing. Hari ini kalau kita melihat ramainya di medsos, ketika ada satu tokoh agama mencoba masuk kepada agama orang lain. Makanya ada kasus dulu pendeta Saifuddin rame, kemudian Yahya Waloni rame, ada orang murtad keluar dari Islam jadi Kristen, itu ada Muhammad Ijin. Tapi persoalannya kenapa harus ngomongin tentang Islam? Orang Islam ngomongin tentang salib, hanya saya nggak punya kapasitas dong ngomong internalnya kawan-kawan saya Katolik dan Hindu, Katolik juga, saya nggak punya wewenang apa-apa. Nah, hari ini terjadi dan itu mengusik kenyamanan kita di dalam beragama dan berbangsa. Kalau bapak anak-anak Mahesa Unes ya, tolong studi tempat saya. Tempat saya itu keren. Kalau ada orang Katolik meninggal, mereka sembahyangan. Yang Muslim hadir di belakang. Begitu mereka selesai sembahyangan, makan bareng. Orang Islam gabung makan bareng. Islam tahlilan ada orang mati, Pak. Kita tahlilan. Orang-orang Katolik di belakang. Begitu selesai kita makan bareng. Natal tiba, orang Islam masak. Hasil masakannya itu dibagi kepada seluruh masyarakat yang ada di desa itu, baik yang Kristen, Katolik, Hindu, yang lain sebagainya. Begitu Idul Fitri datang, yang masak kawan-kawan Katolik, hasil masakannya dibagi ke seluruh masyarakat kampung. Apa nggak indah seperti itu? Ini yang harus kita buat. Jadi kalau kita hari ini kamarnya beda-beda, yang perlu kita lakukan satu, ayo membuat ruang tamu bareng. Sehingga kalau mau ketemu dengan orang lain, nggak usah masuk ke kamarnya orang lain, tapi ketemunya di mana, Pak? Di ruang tamu. Ayo, aku pengen ketemu karo biksu. Ini bro, ngobrol. Saya mau ketemu dengan teman saya Romo. Ayo bro, ngobrol. Kayak dulu cerita Gus Dur, naik pesawat, jejer sama Romo. Pramugari datang, bawa wine. Nah, Romonya kan minum, pastinya minum. Gus Dur disuruh minum. Cerita Gus Dur, kiainya disuruh minum. Sorry Pak Pastor, dalam agama kami alkohol wine diharamkan. Pastornya bilang, enak-enak kok diharamkan kiai. Ya. Begitu turun dari pesawat, kiai dijemput istrinya 4. Pastornya nggak ada yang jemput. Akhirnya kiainya bilang, Pastor, kok istrinya nggak jemput? Sorry Pak Kiai, dalam agama kami istri diharamkan. Kiai bilang, Pastor, enak-enak kok diharamkan. Asik. Kenapa hari ini ruang publik beragama itu menjadi menakutkan? Kalau dulu zaman Presiden Gus Dur itu, mohon maaf, kita melihat masa lalu, beragama itu asik, bukan beban. Bahwa agama itu solusi, bukan problem. Sehingga kita ketemu dengan umat agama lain pun nyata. Di depan pondok saya itu Pak, itu ada kolam ikan. Teman saya pendeta itu, Gus, aku tak mancing kolammu. Masih itu Pak pendeta. Akhirnya begitu sana kebetulan melewati comberan air. Nah dia kurang ajar sama saya, Gus, kaku korengan. Terus saya nggak boleh kena air. Terus aku digendong, akhirnya tak gendong. Begitu tak gendong dia bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Oh awas ya. Begitu sampai kolam, saya taruh langsung pendetanya tak lempar ke air Pak. Buyur. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Nah, ruang-ruang publik seperti ini yang harus kita ciptakan hari ini. Tanpa harus masuk ke budaya agama
ketika Nabi ditanya, apa? Memang ada Nabi, anak yang menghina bapaknya sendiri? Jawabannya ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Artinya apa? Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang, ya kamu jangan menghina agama orang. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, ya sudah. Toh dalam persoalan iman, ini mohon maaf teman-teman saya dari agama lain, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah ngajak seorang Deddy Corbuzier untuk pindah menjadi orang Islam. Haram bagi saya. Sama aja saya bilang, Pak Rektor ini orang baik, tolong jangan dikubur sebelum mati. Jadi waktu itu kita diskusi seperti ini soal kebangsaan. Kalau kemudian pada akhirnya Deddy memutuskan masuk Islam, itu di luar intervensi. Saya tolak ketika dia masuk Islam. Saya masih di kamarnya Abah Lutfi, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, gak usah. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, berbusuk berat, cukup aku saja, kamu gak akan kuat sih. Lalu kamu jadi orang Nasrani aja gak pernah ke gereja, kok jadi orang Islam lebih berat. Enggak, saya pengen masuk Islam. Dulu Pak, setiap Sabtu Minggu ini Pak Deddy itu selalu tak WA, bro, ayo ke gereja, bro, ayo Natalan, bro, ayo Pasar. Tapi jawabannya Deddy gak asik teman waktu itu. Bro, ayo ke gereja. Sorry bro, gerejaku gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Artinya soal iman saja Allah mengatakan dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Yang mau beriman, beriman. Enggak juga silakan, kata Allah. Begitu sudah punya pilihan agama masing-masing, konsep yang dibuat toleransinya apa? Lakum dinukum waliyaddin. Untukmu agamamu dan untuk agamamu. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan apa? Allah menciptakan manusia untuk saling menilai. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Mengenal, menasihati, bukan saling dan menghakimi, menilai dan menghakimi. Lucunya apa? Kalau ini konteksnya dunia malam, saya bilang, kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita vonis, kalau kita salah tak kita bilang-bilang. Maka saya berharap hari ini Pak Rektor melahirkan satu ruang tamu, satu space untuk kita berkomunikasi, berdialog, lintas agama, lintas kepercayaan, lintas keyakinan. Meyakini yang kita lakukan benar, hukumnya wajib, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Dulu kan aneh-aneh, Pak siapa Cahyokumolo itu pernah di demo. Mereka mengatakan apa? Ini sumber intoleransi di Indonesia itu berangkat dari kolom agama dalam KTP. Makanya mereka mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Unes, setuju nggak kalau kolom agama dalam KTP dihapus? Saya tidak setuju, Pak. Karena itu kebanggaan bagi kita. Nama Alexander agama Kristen harus bangga dong. Nama Fatur Rahman agama Islam bangga. Saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau kolom yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Yes. Kan lumayan, hujan terus Pak. Solusinya bagaimana? Satu, yuk, memahami keagamaan dan kebangsaan yang asik. Kalau kemudian ngomong NU itu kan tugasnya dua. Yang pertama, tugas keagamaan. Yang kedua, tugas kebangsaan. Tugas keagamaan NU memastikan berjalannya amalan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Yang kedua, menjaga dan memastikan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kemudian yang saya tanya apa? Yang saya lakukan adalah bagaimana kemudian memahami berbangsa dan beragama ini yang asik dan happy. Ketika saya ceramah di gereja tahun 2021 di Penjaringan,
Saya diserang habis. Miftah kafir, masuk rumah ibadah orang lain. Diposting sama Deddy Corbuzier 2 hari, ditonton 5 juta kali, komentarnya 100.000 kali. Saya dibilang Miftah kafir. Saya ditanya warna, gimana Gus? Ramah salah. Terus syahadat lagi. Repot amat. Komentarnya Pak 100.000 kali menyerang, mencaci maki saya. Sakit hati Gus? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Saya punya prinsip Pak, kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kan itu Pak. Kalau ada orang ngomong, gak usah dipikir lah. Orang lain juga pernah pakai mikir. Kalau gue sayang sekali, kalau Bapak Ibu posting segala sesuatu, lebih banyak mana? Like-nya apa komennya? Like. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak like daripada komennya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo ya beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Malah galau. Semarang kali dibudak, sing tak sayang matane picek. Semarang ayo Jakarta, tiwas disayang wong dianggap konco. Akhirnya galau mereka. Kupinang engkau dengan bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Solusinya wawasan kebangsaan yang benar, menumbuhkan semangat beragama dan berbangsa yang baik dan benar. Saya sering mengatakan, mohon maaf tolong diingat berulang kali ini pesantren kita nomor 1. Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau salah milih pengajian, dikit-dikit dibilang kafir, sesat, neraka. Bu, saya 22 tahun, saya juga terlibat di penutupan Sunan Kuning, karena saya juga pengajian di Sunan Kuning. Makanya di mana ada lokalisasi, pasti saya datang. Pasti saya datang. Karena saya hadir untuk mereka. Saya bilang, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Tapi mereka lebih gampang dinasihati. Dulu rame-ramenya surga Jakarta lantai 6, Alexis. Saya masuk. Begitu masuk, wow. Dulu tak nasihati. Cowok itu kalau lihat cewek cantik di jalan dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, gue. Sama Pak, lihat wajahnya ibu-ibu, wow, glowing. Lihat kakinya, buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Sama ya Pak itu. Orang yang salah bergaul kayak apa Pak? Saya bisa masuk. Tapi kalau sudah salah ideologi, Pak, salah milih pengajian, waduh Pak, repot. Semua orang dibilang kafir, semua orang dianggap salah. Kayak ada artis baru mustad, gak ada dalilnya membacakan Fatihah untuk orang mati. Ya Allah, cangkeme yo akos. Baru belajar, sudah berani membuat fatwa haram membacakan Fatihah untuk orang mati. Ini karena salah milih pengajian. Masih ingat satu artis yang kemudian atas nama hijrah, dia mengatakan apa? Haram melakukan maulid Nabi, bahkan masang nama Allah dan Muhammad di masjid kaligrafi itu haram. Apalagi kalau dipasang secara sejajar, karena seolah-olah menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini namanya jika sembung bawa golok, gak nyambung loh. Apa kalau kemudian ada Muhammad, ada Allah, kita taruh berjambungan? Itu seolah-olah Nabi Muhammad makomnya sama dengan Allah, sama dengan Pak Kiai Ma'ruf dan Pak Kiai sama Pak Jokowi. Mereka dipasang jejer. Apakah kemudian Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf sama? Enggak.
dari mana? Laki-laki foto bareng sama istrinya, suami istri jejer. Apakah kemudian ini statusnya menjadi sama? Tetap laki-laki imam, perempuan makmum. Laki-laki ngatur, perempuan diatur. Tapi lucunya di Semarang banyak makmum yang ngatur imam. Wong iki tak koi. Ya melu kuwi. Biasanya si bapak ireng. Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Kayak kemarin rapim TNI Polri, Presiden Jokowi memerintahkan apa? Awasi WA grup para istri. Betul kan ya? Tolong TNI Polri awasi WA grup para istri. Jangan sampai terpapar ustadz radikal. Saya bilang, ini perintahnya bagus, tapi pertanyaannya, emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Gak berani Pak, yang ada istri ngawasi HP-nya suami. Ada-ada saja. Oh itu dilawan. Saya gagah-gagah wakil gubernur Alam Negara Mama. Yang kantor gagah. Neng omah ketemu bojone ya. Apa ho Pak. Coba ibu-ibu nanti tolong dicek HP suami. Namamu di dalam kontak HP suamimu siapa? Jadi saya dibilang gawat sama teman pengusaha kaya. Gus, aku mau ke toilet, tolong nitip HP. Begitu dia ke toilet, HP-nya bunyi ada incoming call. Siapa Pak? Security. Saya nggak ada. Ini kan bos besar, nggak mungkin satpam berani langsung telepon ke sini. Begitu dia keluar dari kamar, saya tanya dari toilet, bro, mana telepon? Sopo Gus? Security. Kuwi bojo. Boleh bang sampai dilihat dia coba dengar apa? Jadi biasanya baru menikah my angel, ya, 5 tahun istriku, 7 tahun satpam, 10 tahun security, 15 tahun mak lampir. Pemahaman kepada agamanya yang benar, jangan sampai keliru. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa ini melalui apa? Pemahaman sejarah yang benar kan? Kita itu hari ini dituntut untuk mencintai negara, tapi nggak ada pendidikan soal kebangsaan Pak. Coba Pak kita lihat. Dulu kalau kita sekolah dan SD kita masuk Pancasila ada, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Wajib menghafalkan lagu-lagu kebangsaan ya Bu ya. Kemudian menghafalkan nama-nama pahlawan. Kita hafal, menteri aja apa. Sekarang nggak ada mahasiswa yang hafal nama menteri. Nggak ada. Coba dulu. Kota ganti bulu kan. Kalau besok saya jadi presiden, Pak Rektor akan jadi menteri negara urusan khusus, disingkat Menrakus. Kalau sekarang ada, dulu kita dari SD masuk SMP ada apa Bu? Penataran P4. Ya kan? SMP masuk SMA penataran P4. Kuliah masih ada penataran P4. Sekarang mana? Anak-anak sekarang sudah nggak kenal lagi dengan Cuk Yakin. Nggak tahu, tahunya Cuk Mini, Cuk Keke, Cuk Ari. Dulu saya itu kalau diperintahkan guru saya, tolong di kamar, di rumah kalian dipasang gambar-gambar pahlawan. Sekarang enggak Pak. Jangankan mahasiswa, gedungmu loh orang belasi lah. Pak Rektor, orang lagi loh gambar pahlawan. Itu kecil Pak, tapi penting gitu. Pasang gambar di Diponegoro. Saya sampai belajar Pak, siapa itu Diponegoro? Diponegoro itu nama aslinya siapa? Abdul Hamid. Dia sekolah di mana? Pondok pertama kali di Ponorogo kepada mbah saya namanya Mbah Muhammad Besari. Jadi mbah saya sebenarnya itu namanya Muhammad Besari. Muhammad Besari bin Anum Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Sepuluh dan seterusnya. Ke bawah dari Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Ilyas, kemudian punya Nyai Madarum sampai saya nomor 9. Di sini di Ponorogo ketika menjadi namanya Abdul Hamid. Dari Ponorogo pindah ke Kartosuro, ngaji
kitab kuning kepada Kiai Taftazili. Dari Kartosuro pindah ke Purworejo, ngaji kitab jalan sama Kiai Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji ilmu kesaktian sama Mbah Nur Muhammad Edi Wongso. Begitu besar. Jadi orang tahu. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Radenas Abdul Hamid Ontodrio Mustahar Heri Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Ki Hajar Dewantara. Siapa dia? Nama aslinya Suwardi Suraningrat. Dia berguru kepada Kiai Sulaiman Zaituddin dan dia santri. Dia mengatakan bahwa pendidikan terbaik di Indonesia itu adalah ala pesantren. Nah, sejarah-sejarah seperti ini hari ini tidak pernah diketahui oleh anak-anak kita, termasuk mahasiswa. Sehingga apa? Kita dituntut untuk mencintai negara, untuk mempunyai jiwa patriot dan nasionalis, tetapi cara kesana itu nggak ada. Bagaimana kita mau cinta itu? Kalau saya dulu bilang begini, Miftah, kamu hafalkan mana pahlawan nasional yang beragama Islam, mana yang Kristen. Tujuannya apa? Supaya tahu. Apal Pak Said. Hari ini enggak. Maka ini menjadi PR kita bersama. Sehingga kemudian bangsa ini tetap terjaga dengan kemajuannya, tetap bertahan sebagai NKRI dan Pancasila sebagai ideologi. Amin Allahumma. Sudah Bu, saya tutup. Jadi sebenarnya sudah menilai menang saya kemarin dijawabnya cuma 20 menit, ini sudah 1 jam lebih. Saya mau panjang mau pendek sama-sama jatahnya tidak jelas. Bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini perbedaan akan merekatkan, bukan meratakan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan. Karena dalam bingkai kebaikan, kita semua sama. Dalam bingkai kebangsaan, kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang yang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amarah, bukan amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka akan aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia adalah manusia amatiran. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Terima kasih Ines yang telah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan bisa berkembang ke seluruh kampus yang ada di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar daripada kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih, selamat toleransi, selamat